Kalau Anda melihat ke belakang, sudah berapa kali terjadi pemasungan akal sehat para pejabat kita di Republik Indonesia. Mari kita lihat contoh kasus. Mungkin Anda masih segar ingatan ketika seorang menteri agama berbicara di depan publik bahwa ada onggokan mata emas batangan di prasasti batu tulis yang bisa melunasi utang negara. Anda bisa membayangkan sebuah statement pejabat yang benar-benar tidak mencerminkan akal waras kita. Bagaimana mungkin pada saat itu 1.500 triliun utang negara, ada orang yang mengatakan ada emas batangan di bawah tanah, dan kalau Anda konversi emas waktu itu 250.000 per gram. Untuk membayar 1.500 triliun, kita butuh 6.000 ton emas batangan. Kalau Anda konversi dalam angkutan ketika itu, dengan asumsi truk 4 ton, ya, dengan panjang 5 meter, maka kita harus deretkan truk-truk itu dengan 10 roda, mulai Kebayoran Baru sampai HI, dan tidak ada spasi lebih dari 1 jengkal. Dari sini saja kan kita belajar dari pengalaman. Nalar ini di mana kira-kira? Tiba-tiba di tengah jalan minggu lalu ada deklarasi pakai apa lagi itu? Styrofoam, Pak. Ya, styrofoam menyumbang 2 triliun rupiah. Logika sederhana saya pakai. Kalau ini orang menyumbang 2 triliun rupiah, berapa banyak uangnya? Angka berapa banyak ini saya logikakan lagi. Dari mana dia dapat? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Kemudian, ya, bagaimana pajaknya? Semua ini bergelayut di pikiran saya 1 minggu terakhir. Dan ada lagi rentetan kejadian pada saat saudara-saudari kita kena musibah di Palu dengan likuifasi dan di NTB dengan bencana alam, ada lagi konglomerat yang datang mendeklarasikan akan membangun 1.500 unit rumah cuma-cuma, baik di Palu, 1.500 di NTB. Dan belum pernah sedengar kawan-kawan pers memuatnya bahwa itu telah terbangun sampai hari ini. Jadi buat saya, ini semua mencederai akal sehat saya. Sebagai insan university, saya agak terganggu secara intelektual. Karena itulah saya menulis apa adanya. Itulah latar belakangnya.